Kejutan kembali terjadi di fase perempat final Liga Champions musim ini. Lolosnya Manchester City mungkin hanya diprediksi tidak lebih dari 50% para penikmat bola dari seluruh dunia, apalagi yang dilawan di fase tersebut adalah pemilik 14 gelar Liga Champions, Real Madrid. Mungkin sudah bosan juara Liga Champions dan lebih memilih merasa puas lewat satu gelar Copa del Rey saja, tapi bukan hal tersebut yang bakal kita bahas. Yang akan kita bahas adalah tentang perjalanan fantastis The Citizen dalam mengarungi Liga Champions, meski hal ini terlalu berlebihan karena anak asuh Pep telah diisi dan dijejali para pemain top Eropa dan dunia saat ini. Memulai fase grup G bersama wakil dari negara Jerman, Spanyol dan Belanda, tak membuat langkah Manchester City bakal terjagal, dan itu pun terbukti dengan mampu menyapu bersih 6 laga tanpa sekalipun merasakan kekalahan, 4 kali mampu meraih 3 poin maksimal ketika menjamu 3 tim lemah di grup ini, meski sempat ditahan imbang 2 kali tanpa gol oleh Dortmund dan Copenhagen. Langkah The Citizen tetap mulus bahkan mampu mencatatkan 14 poin. Di fase 16 besar lagi-lagi tim siluman ini hanya dipertemukan dengan tim ampas yang lolos ke fase knockout secara dramatis, yakni RB Leipzig. Leipzig sempat mampu menahan imbang City di leg pertama dengan skor 1-1, namun itu hanya strategi Pep guna menyimpan kekuatan pemain intinya. Di leg kedua, sosok monster Erling Haaland membuat pertahanan Leipzig morat-marit dengan lesatan 5 gol, ditambah 2 gol masing-masing dari Ilkay Gundogan dan Kevin De Bruyne. Agregat 8-1 pun menjadi skor akhir, yang secara logika seampas-ampasnya tim RB Leipzig masih lebih baik dibanding tim yang pernah dibantai 8-2 di masa lampau. Secara tidak langsung sudah ditunggu oleh Munchen, yang terlebih dulu berhasil menjinakkan tim Liga Petani Paris Saint-Germain. Laga ini digadang-gadang bakal jadi pemberhentian langkah City di ajang Liga Champions, namun apalah disangka pergantian pelatih yang dilakukan Munchen justru membuat keuntungan pihak Manchester City. Leg pertama Manchester City mampu menjinakkan Munchen dengan mudah. Rodri, Bernardo Silva dan Haaland dengan mudah mendominasi jalannya laga, dengan 9 tembakan ke arah gawang berbanding 4 tembakan saja yang mampu dilepas Munchen. Di leg kedua, anak asuh Pep seperti memberi ampun dengan lebih banyak bermain bertahan dan hanya sesekali menunggu serangan balik. Hasilnya Lord Choupo-Moting cuma jadi ampas yang main lari-lari gak jelas di pertandingan tersebut. Pertandingan pun berkesudahan dengan skor 1-1, lolos dari hadangan Munchen. Manchester City harus menghadapi tim orang dalam UEFA, Real Madrid, dan lagi-lagi anak asuh Pep dipandang sebelah mata dan diprediksi bakal dengan mudah dikalahkan Real Madrid. Leg pertama Manchester City mampu menguasai jalannya pertandingan dengan penguasaan bola 56% dan 565 passing sukses, namun kesigapan lini pertahanan Real Madrid dalam mengcover pergerakan Haaland terbukti berhasil. Real Madrid mampu mencuri gol terlebih dulu, lewat Vinicius, namun De Bruyne mampu menggantikan peran Haaland untuk mencuri gol, yang membuat pertandingan berkesudahan 1-1. Di leg kedua yang membagongkan semua pengamat sepak bola dunia adalah ketika The Citizen mampu mencetak 4 gol tanpa balas dan berpesta di kandang sendiri. Matanya sul. Meski lagi-lagi Haaland berhasil dijinakkan, namun Ancelotti harus kembali belajar untuk mematikan pergerakan dan kombinasi Bernardo Silva dan Kevin De Bruyne. Dalam pertandingan tersebut, De Bruyne menjadi man of the match dengan 2 asisnya untuk gol yang dicetak Bernardo Silva dan Akanji. Akanji yang seorang bek saja bisa cetak gol, entah tolol entah bodoh bek-bek Madrid ini. 1 gol terakhir dicetak oleh kerjasama 2 pemain pengganti yakni Julian Alvarez dan Phil Foden. Dengan lolosnya City mereka mencetak beberapa rekor dengan tak pernah merasakan satu kali pun kekalahan, tapi jangan sampai mereka merasakan kekalahan dari Inter, bisa gagal lagi ambisi Pep buat juara. Untuk prediksi dan fakta serta siapa inak bakal juara kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa, jangan lupa like dan subscribe.